Halo Sobat Kabaroto, selamat datang di Kabaroto YouTube channel yang membahas putar berita otomotif. Kali ini, tim Kabaroto berkesempatan untuk mampir ke markas besar dari Toyota Gazoo Racing Indonesia yang berada di kawasan Cimanggis, Jawa Barat. Nah, sekarang kita akan gerebek kantor sekaligus bengkel kecilnya dari Toyota Gazoo Racing Indonesia. Penasaran ada apa aja? Stay tune terus di YouTube channel Kabaroto. Oke Sobat Kabaroto, sekarang seperti yang tadi gue bilang di awal video, di mana tim Kabaroto sekarang berada di markas besar dari Toyota Gazoo Racing Indonesia. Di mana yang menariknya, lokasinya berada di daerah Cimanggis ini menempati satu tempat yang dijadikan kantor sekaligus garasi dari mobil-mobil andalan Toyota Gazoo Racing Indonesia untuk balap mulai dari ISOM, slalom, sampai rally. Jadi sebenarnya kita pertama akan membahas dulu mengenai tempat yang bermarkas di Cimanggis ini punya kantor yang dimana Toyota Gazoo Racing Indonesia memiliki kantor yang di situ terdapat admin dan juga piala-piala yang sebagian besar dipajang di kantornya dari segi pencapaian yang sudah diraih oleh tim Toyota Gazoo Racing Indonesia, mulai dari slalom, mulai dari rally, dan juga ISOM. Tapi sebelum masuk ke dalam kantor dari Toyota Gazoo Racing Indonesia, sekarang tim Kabaroto mau ngebahas sedikit dari profil mobil-mobil yang ada di belakang gua. Yang pertama, kita bisa lihat dulu. Nah, kita sedikit bergeser supaya angle-nya lebih enak. Dimana sebenarnya tim Kabaroto udah pernah review sebagian dari mobil yang dimiliki tim Toyota Gazoo Racing Indonesia di gelaran Gias tahun lalu. Tapi kali ini kita akan review lagi dan juga ada penambahan unit. Kalau bisa dilihat di belakang terdapat Toyota Agya yang mengikuti gelaran ISOM dan juga slalom. Tapi sebelumnya di samping gue ini sudah ada Toyota Yaris GR, di mana ini cc-nya 1600 dan kalau bisa kita lihat ubahannya, kalau dari tampilan depan nih Sobat Kabaroto bisa lihat cupnya nih ya. Ini cupnya pasti sudah mendapat perubahan dan juga adjustment, terlihat dari nutnya yang lebih berjarak dibandingkan versi standarnya. Dan juga seperti biasa untuk mengusung aerodinamika yang baik, dari area bawahnya sendiri sudah terdapat penambahan body kit yang bertujuan untuk aerodinamika. Dari sektor kaki, sekarang kita coba cek. Tim Toyota Gazoo Racing Indonesia menyematkan ban Cempiro SXR, dan kalau bisa kita lihat di sini profil yang disematkan adalah 195/50 ring 15 dengan velg NK finishing warna silver multipalang yang pastinya sudah disesuaikan dengan standar dan juga regulasi yang berlaku di ajang ISOM. Lanjut lagi, kalau misalkan kita bisa ngedekat untuk lebih detail melihatnya, di area interior nih kalau bisa kita lihat nih Sobat Kabaroto, terdapat hanya satu aja jok untuk pengemudi. Selain jok single yang ada di area depan, di belakang juga terdapat penambahan roll bar sebagai regulasi dari gelaran ISOM. Dan dikarenakan tim Toyota Gazoo Racing Indonesia pernah mendapatkan poin tinggi dan menghasilkan start di awal, maka terdapat penambahan beban 50 kilo sebagai regulasi yang berlaku di ajang atau gelaran ISOM. Yaris GR di samping gue yang memiliki kapasitas mesin 1600 cc ini dikendarai oleh Bro Hari Dharma yang kedepannya akan segera mengikuti balap di Buriram Thailand
dan juga di Sepang, Malaysia. Sekedar informasi juga, yang di Sepang ini dia akan berduet bersama salah satu pembalap dari Jepang. Nah, sekarang kita akan melihat area buritan dari Toyota Yaris GR yang berlaga di gelaran ISOM. Kalau misalkan kita tengok dari belakang nih Sobat Kabaroto, sebenarnya tidak ada perubahan yang signifikan dari tampilan Toyota Yaris GR berkapasitas 1600 cc ini. Hanya saja mungkin yang dikurangi adalah wiper karena tidak diperlukan ataupun tidak termasuk dalam regulasi dari gelaran ISOM. Tapi untuk roof spoilernya masih sama, dan kalau misalnya kita menengok dari sektor belakang ini, dari kaca belakang terdapat tabung apar. Kalau di mobil konvensional itu seperti tabung apar, tapi yang fungsinya kalau misalkan di gelaran ISOM ini adalah untuk menyalurkan langsung dari tabung ke area mesin sebagai upaya mitigasi saat mobil mengalami accident dan langsung bisa mengarah ke ruang mesin. Dan sekarang kita akan coba kulik lagi yang di belakang gua. Seperti yang pernah kita bahas di gelaran Gias tahun lalu, GR Yaris juga dipajang di booth dari Toyota Gazoo Racing Indonesia yang jadi andalan dari Toyota Gazoo Racing Indonesia di gelaran rally. Pembalapnya masih sama, Bro Nirwan dan Bro Indiarto masih menunggangi dari Toyota GR Yaris. Selain itu, pengembangan yang disematkan di Toyota GR Yaris yang ada di belakang gue ini yang fungsinya untuk aerodinamika adalah, nah ini dia nih, body kit tambahan di area spakbor depan dan juga spakbor belakangan nih Sobat Kabaroto, sebagai sebuah regulasi yang disematkan pada balap rally. Ternyata spakbornya ini sudah merupakan custom body kit fiber, dan juga di belakangnya terdapat spoiler besar banget nih Sobat Kabaroto, hampir menutupi seluruh area belakang dari Toyota GR Yaris ini. Dengan, kalau Sobat Kabaroto udah bisa pastikan, ini adalah bahannya karbon nih Sobat Kabaroto, dan yang gak kalah keren adalah penyematan air scoop yang ada di area atapnya. Tapi kalau misalkan kita teliti lagi, dari total 5 mobil yang dipajang di markas Toyota Gazoo Racing Indonesia yang ada di kawasan Cimanggis ini, terdapat satu mobil yang unik yang ada di depan gua. Let's go, kita lihat. Dan yang menariknya, coba sedikit kita lihat lebih dekat. Nah, dari sektor pengereman sudah terdapat pengereman ganda yang disematkan dari Toyota Agya Slalom milik tim TGRI. Hal ini disematkan karena fungsi dari dual rem ini bertujuan untuk mendukung performa saat mobil ini beraksi di event-event slalom. Nah, sekarang berhubung kita tadi belum membahas interior dari Toyota Yaris GR yang ada di depan, sekarang kita akan mau coba kulik area interiornya mobil yang dikendarai oleh 3 rider ini, Bro Anjasara, Bro Andrianza, dan juga Bro Herdiko. Let's go, kita lihat ada perubahan apa aja. Oke, ini dia Sobat Kabaroto, kalau misalkan bisa diperhatikan, sebenarnya secara garis besar tidak ada perubahan yang terlalu signifikan di area kabin dari mobil slalomnya tim TGRI atau Toyota Gazoo Racing Indonesia. Dengan base Toyota Agya, kalau bisa diperhatikan, hanya dari sektor lingkar kemudi saja yang diganti, dan juga tuas dari rem tangannya. Dan kalau nanti bisa di-insert di dalam video, di area belakang, space untuk area belakangnya, khususnya area ban serep juga sudah dicopot, yang berfungsi untuk mengurangi bobot dari mobil tersebut. Dan juga dari sektor rem tangannya, kalau bisa kita lihat di sini terdapat tabung minyaknya yang dapat di refill, dan juga dari depan sini terdapat 5 penyetelan dari piggyback Toyota Agya ini yang dapat difungsikan untuk berbagai macam medan ataupun settingan-settingan tertentu. Nah, Sobat Kabaroto, yang menariknya, tim Toyota Gazoo Racing Indonesia ini sendiri ternyata dalam membentuk ataupun merakit
senjata utamanya dalam mengikuti gelaran mulai dari slalom, rally, sampai ISOM, mereka menggunakan base dari mobil Toyota standar. Seperti yang bisa dilihat, ini baru datang salah satu unit dari Toyota yang nantinya akan dijadikan untuk senjata baru tim TGRI. Nah, Sobat Kabaroto, kalian wajib tahu juga nih bahwasannya ketika pertama kali mobil balap yang dirangkai ataupun dirakit oleh tim Toyota Gazoo Racing Indonesia ini, ada beberapa komponen yang sudah dikustomisasi ataupun harus dihilangkan terlebih dahulu. Seperti untuk area front fascianya ini sendiri nanti pasti akan di-adjust lagi untuk keperluan balap dan juga mengikuti regulasi standar dari ajang balap yang diikuti. Dan juga untuk komponen mesinnya, kalau misalnya kita bisa lihat lebih detail nih. Nah, di sini untuk komponen mesinnya sendiri juga akan dikosongkan karena sebagai tim dari Toyota Gazoo Racing Indonesia sendiri akan mengadjust mesin bawaan dari all new Toyota Agya GR Sport. Nah, seperti yang harus gue kasih tau juga nih, dimana kalau yang sebelumnya yang di depan gue itu adalah Toyota Agya versi lama. Nah, kalau di samping gue ini adalah all new Toyota Agya GR Sport generasi terbarunya nih. Dan ada lagi nih, kalau bisa Sobat Kabaroto lihat nih saat gue buka pintunya. Nah, di sini Sobat Kabaroto bisa lihat area interior hampir 90%-nya sudah dirombak total. Dan kalau kita bisa lihat sudah dipasang roll bar dan juga berbagai macam fitur keamanan lainnya, termasuk dari area dashboard dan head unitnya sudah dihilangkan. Untuk lingkar kemudinya sendiri juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan dan juga regulasi balapnya. Untuk jok masih menggunakan jok bawaan nih sob, cuma headrestnya aja yang dicopot. Nah, ini dia. Yang terakhir ada di area belakangnya. Sebagai pendukung dari aerodinamika, maka sebagian panel di area buritan dari all new Toyota Agya GR Sport ini dilepas dan nantinya pasti akan dikustomisasi juga menggunakan bahan yang disesuaikan yang bertujuan untuk aerodinamika. Nah, Sobat Kabaroto, sekarang kita akan mampir ke samping kiri karena di samping kiri ada Toyota Agya yang merupakan senjata dari Jordan Johan yang merupakan pemuda berbakat asal Indonesia yang merupakan pembalap muda yang cukup berprestasi. Let's go, kita gerbek mobilnya. Nah, kalau Sobat Kabaroto perhatikan, ini merupakan Toyota Agya generasi sebelum yang versi terbarunya. Karena apa? Kalau bisa dilihat, logonya sendiri aja masih logo dari LCGC dan bukan logo dari Toyota. Tapi kalau bisa kita lihat, ini merupakan kendaraan yang ditunggangi oleh Jordan Johan yang sebenarnya dari segi spek ini udah cukup mumpuni untuk mengikuti gelaran dari ISOM. Tapi yang bikin menariknya adalah perubahan signifikan itu terjadi di area interiornya. Let's go, kita gerbek interiornya. Nah, ini dia Sobat Kabaroto, ini merupakan area kabin dari Toyota Agya milik Jordan Johan yang sering mengikuti kegiatan atau kejuaraan dari ISOM. Hampir keseluruhan sudah tidak ada jejak-jejak dari interior original dari Toyota Agya. Selain dari area dashboard yang di area head unitnya sendiri sudah dikustomisasi untuk oil pressnya, indikator water pump dan juga oil temperaturnya. Plus dari speedometer sendiri tidak terlalu difungsikan karena sudah ditutupi oleh area monitor cluster instrumen yang lebih kecil yang digunakan juga di gelaran ISOM. Lalu dari lingkar kemudi juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan pembalap. Untuk pedal-pedal dan juga area dari deck pengemudi sendiri juga sudah diganti dengan full flat dan roll bar sudah mengelilingi sekeliling dari area interior mobil ini sebagai fitur keselamatan. Nggak lupa juga APAR disematkan di area kiri sebagai fungsi dari fitur keselamatan. Serta yang sudah pastinya diubah adalah jok full bucketnya ini plus dari seat beltnya yang sudah disesuaikan.
Sobat Kabaroto, sekarang yang ada di samping gue ini adalah all new Toyota Agya JR Sport versi udah diubah jadi mobil balapnya. Kalau tadi yang masih di towing itu versi bahan, ini adalah versi udah jadinya. Kalau dari segi eksterior sebenarnya tidak ada penambahan selain body kitnya yang semakin diperkuat lagi dengan fungsi aerodinamika dan panel-panel yang kalau masih bahan tadi itu dilepas, di sini sudah disatukan kembali dengan bobot yang lebih ringan. Tapi kita akan ngebahas interiornya karena kalau dilihat dari segi interiornya ini rame banget nih. Nah, ini dia Sobat Kabaroto, ini merupakan area kabin ataupun interior yang bisa Sobat Kabaroto lihat dengan seksama. Ini sudah versi balapnya dan sudah diubah total, hampir nol jejak original dari all new Toyota Agya JR Sport. Mulai dari ada roll barnya, dari keseluruhannya juga area interior sudah dilepas, penyematan ban serep dilepas juga sebagai pengurangan dari bobot, dan joknya sudah dibuat full bucket, sedangkan kalau yang tadi masih bahan, masih versi standarnya semi bucket. Untuk pemanis tambahan, sebenarnya tadi kita sedikit agak termanipulasi nih, karena kalau dari segi kita lihat dari luar, interiornya sangat terlihat ramai karena kita kira ini forged carbon nih. Ternyata saat kita selidiki lebih dalam, ini hanya aksen pemanis tambahan yang terbuat dari stiker ataupun skotlet aja. Dan juga untuk area dari monitor infotainment 7 incinya sudah dibuat blank total dan diganti dengan settingan-settingan yang bisa difungsikan untuk kegiatan balap. Nah, nggak usah berlama-lama, seperti janji gue di awal video, kita sekarang akan coba tengok kantornya dari tim Toyota Gazoo Racing Indonesia yang katanya nih di dalamnya banyak banget piala-piala yang mereka udah raih dari berbagai macam ajang balap. Penasaran kayak apa? Stay tune terus. Nah, ini dia Sobat Kabaroto. Seperti yang gue janjikan di awal video, sekarang gue sudah masuk di kantornya Toyota Gazoo Racing Indonesia yang letaknya ada di Cimanggis, Jawa Barat. Dan di kantor ini sendiri terdapat berbagai macam kegiatan ya, selain tadi ada mobil-mobil balap yang akan siap untuk balap, dan juga kalau di sini selain kantor digunakan juga untuk ajang pamer dari prestasi yang sudah diraih oleh tim Toyota Gazoo Racing Indonesia. Seperti yang Sobat Kabaroto lihat, hampir keseluruhan lemari yang dipajang sini sudah dipenuhi oleh piala-piala yang diraih oleh tim TGRI. Nah, kita bisa lihat nih ya. Start nih, paling gampang nih kita lihat nih ya. Juara nasional Indonesia Touring Car Race tahun 2019. ISOM 2019 juga ada. Yang belum lama juga nih di tahun 2021. Juara nasional slalom tim TGRI juga nggak ketinggalan. Sebenarnya banyak banget nih Sobat Kabaroto, mulai dari rak atas sampai rak bawah. Kita bisa lihat juga nih. Nah, ini juara dari Sentul nih, dari tim TGRI. Nah, yang menariknya juga nih Sobat Kabaroto, dari penuhnya lemari prestasi yang dipajang di kantor tim Toyota Gazoo Racing Indonesia, ternyata nggak cuma ridernya aja atau mobilnya aja yang berhasil menjuarai berbagai macam ajang balap, tapi tim manajernya pun juga mendapat penghargaan. Ternyata ini merupakan salah satu kunci dari seringnya tim TGRI memenangi ajang balap di Indonesia, yaitu merupakan kekuatan tim yang cukup kompak. Tapi ngomongin soal tim dari Toyota Gazoo Racing Indonesia, kalau kita bisa lihat di situ, nah kita bakal tunjukin nih. Ini merupakan foto yang sangat bersejarah Sobat Kabaroto, karena ini merupakan cikal bakal dari Toyota Gazoo Racing Indonesia, di mana ini adalah tim TTI atau bisa kita sebut Toyota Team Indonesia yang mengikuti ajang slalom di tahun 2000-an awal. Nah, sekarang dari foto di atas, kita sedikit turun ke bawah, di mana ini merupakan jajaran piala yang belum lama ini diraih oleh tim Toyota Gazoo Racing Indonesia. Yang terbarunya, kalau bisa kita lihat nih Sobat Kabaroto, tim Toyota Gazoo Racing Indonesia mendapat penghargaan dari ajang MLD Sport juara 4 umum di Jogja 11 Maret 2023.
Nah, itu dia Sobat Kabar Tuh sebagian kecil dari room tour kita kali ini di markas besar dari Toyota Gazoo Racing Indonesia. Dan menariknya adalah selain dari kantor, ternyata tim Toyota Gazoo Racing Indonesia juga memiliki bengkel kecil-kecilan yang mereka gunakan untuk memarkirkan mobil-mobil mereka yang seringkali mengikuti ajang balap. Nah, gimana nih? Kira-kira salah satu dari kalian yang nonton video ini ada nggak yang merupakan fans dari tim Toyota Gazoo Racing Indonesia? Kalau ada, coba absen di kolom komentar. Oke, kalau gitu Sobat Kabar Tuh, gue Dion pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.